Saudari-saudaraku, mari kita sadari dua hal. Yang pertama, betapa mudah kita jatuh dalam dosa. Apakah ada di sini yang tidak pernah berdosa? Ingin saya cium kakinya, ada? Semuanya berdosa? Romo Indra punya dosa? Saya tahu dosa ibu-ibu, saya tahu dosa bapak-bapak, saya juga tahu dosa anak remaja. Tapi dosa Romo Indra saya belum pernah dengar ya. Romo Indra, dosamu apa ya? Berdirilah, kira-kira. Pernah berdosa nggak Romo? Pernah. Pernah ya? Sering? Sering. Sesuai pertanyaan toh? Iya, yang sering apa Romo biasanya dilakukan? Yang sering adalah ngerjain orang. Ngerjain orang. Oh, baru-baru ini terjadi? Iya tadi itu di situ. Oh iya ya. Kok bisa ya? Saya nggak dikasih kode, saya turun ke bawah. Baik Romo Indra, dosamu diampuni pada saatnya nanti ya. Hanya supaya ngaku ternyata. Iya. Dosamu juga aku ampuni Romo. Kalau Romo Indra saja bisa berdosa, apalagi Romo Koko, apalagi Anda, betul? Semua mudah sekali jatuh dalam dosa. Itu kenyataan manusiawi, anak bungsu mudah sekali meminta segalanya pada si Bapa. Coba Anda berani minta harta warisan ketika ayah Anda masih hidup? Kalau Anda termasuk generasi, saya generasi apa ya? Milenial ya. Kalau zaman saya minta harta pada Bapak ketika Bapak masih hidup, saya pasti dapat martabok. Pasti kena tabok saya. Karena sama di adat istiadat Yahudi, orang yang meminta harta kepada Bapak ketika Bapak masih hidup, itu tandanya apa? Menginginkan ayahnya, ya kan? Dia ingin ayahnya cepat mati dalam arti tertentu. Maka dia minta harta warisan ketika ayahnya masih hidup. Ingat, godaan itu selalu ada di mana-mana. Dan begitu mudah kita tergelincir dalam dosa. Ketika saya baru pulang dari Amerika, saya tinggal di sana beberapa tahun. Ketika pulang lagi ke Indonesia, saya takut sekali nyetir. Ada Pak Thomas itu masih ingat, ketika saya baru pulang itu saya putih sekali. Seperti babi Australia, putih betul. Tapi saya yang besar, tinggi dan putih itu tidak berani driving, nyetir sendiri. Karena apa? Di luar negeri itu kan nyetir itu teratur, jalanannya rapi, lebar. Di Indonesia, apalagi daerah maaf Kenten, kalau berkendara itu selalu ada yang tidak bisa diprediksi. Ada ibu-ibu ngesen kanan belok kiri, ada anak muda yang ugal-ugalan, ada juga masih tukang beca, masih bawa gerobak dan lain-lain. Jadi saya ketakutan sendiri melihat semua itu. 3 bulan pertama saya selalu minta antar Romo Anggoro, seorang SC juga. Romo Anggoro mengantar saya kemana-mana sampai bosan dia itu. 3 bulan itu saya melihat Romo Anggoro kalau nyetir, itu selalu kalau ada ibu-ibu yang salah belok, tahu-tahu hampir nyerempet gitu ya. Oh dasar, sensor aja ya, tit gitu ya. Maaf Romo Anggoro, ini di live streaming ya. Waduh, sebut merek. Jadi Romo Anggoro, Romo A, terlanjur. Selalu, enggak hati-hati kamu, selalu ngomong gitu ya. Sampai saya kan nggak enak dalam hati, kenapa seperti itu? Saya kalau besok sudah berani nyetir sendiri, saya nggak akan seperti kamu. No, sorry lah ya. 3 bulan kemudian, saya nyetir sendiri, dan tiba-tiba ada becak belok, sama. Apa yang mau Romo sampaikan, godaan itu mudah sekali datang. Godaan mudah sekali datang, makanya Injil hari ini bicara tentang bukan hanya niat untuk kembali, tapi you have to do something. Anda harus buat secara konkret apa yang Anda niatkan. Niat tidak pernah cukup.
Catat kata-kata saya, catat. Bawa pena kan? Niat. Niat tidak pernah cukup, catat. Niat tidak pernah cukup. Anda harus buat, Anda harus lakukan niat itu. Pertobatan itu bukan tentang niat pertama-tama. Aku niat bertobat, niat betul niat. Tapi Anda nggak bertobat, sama aja. Berapa kali kita gagal diet? Halo? Niat, nggak cukup niat itu. Anda harus lakukan sesuatu. Kata Yunani yang dipakai dalam kitab suci untuk menggambarkan si bungsu, kalau di sini dikatakan dalam terjemahan Indonesia, dia menyadari keadaannya. Si bungsu itu menyadari keadaannya lalu mikir, pegawai bapakku bisa makan enak, aku mau makan babi saja tidak boleh. Kok makan babi? Makan makanan babi saja tidak boleh. Makan babi saya juga mau. Aku mau makan ampas yang jadi makanan babi saja tidak bisa. Dia menyadari keadaannya. Tapi kata Yunani yang dipakai itu lebih dari menyadari. Dia kembali pada dirinya sendiri. Itu kata Yunani, terjemahan Yunani aslinya. Dia kembali, si bungsu kembali pada dirinya. Apa maksudnya? Dia tidak hanya berniat, dia melakukan seperti dia ketika dia menjadi anak bapaknya. Itu maknanya. Dan ini seringkali lewat begitu saja dalam homili-homili Romo Indra. Jadi, makanya giliran saya ngomili ya. Nah kata ini kembali pada dirinya menunjukkan bukan hanya niat, tapi kesatuan antara niat dan tindakan. Maka apa yang dilakukan si bungsu setelahnya? Dia berbuat seperti yang direncanakan. Dia kembali sungguh-sungguh kepada bapaknya. Dia berjalan pulang. Dan Anda lihat si bungsu, dia kerja di mana tadi? Halo? Dia kerja di mana? Halo? Dia kerja di kandang? Kira-kira baunya seperti? Halo, baunya seperti? Kotornya seperti? Anda kok babi-babiin Romo sih, senang sekali. Dia baunya kayak babi, bentuknya kayak babi, kotornya kayak babi. Dan dia memutuskan pulang, no matter what happens. Dia pulang, dia bergerak, dia do something. Dan yang indah dari bacaan ini, bapaknya melihat dia dari kejauhan, lalu bapaknya berlari mendapatkan si bungsu. Yang berlari bukan si bungsunya, si bungsu sudah kelaparan. Seperti beberapa umat hati kudus yang kurus-kurus ini, aduh, tidak kuat lagi berlari. Bapaknya yang berlari mendapatkan si bungsu. Bapaknya tidak pandang lagi dosanya karena si bungsu sungguh melakukan apa yang dia niatkan. Semoga pertobatan kita juga demikian. Kita tahu Bapak itu Maha Rahim, tapi niat saja tidak cukup. Anda harus do something. Dan itu dalam bacaan pertama juga kita rayakan. Bacaan pertama tentang Yosua. Yosua yang bekerja mati-matian menanam hasil bumi. Lalu Tuhan menghentikan mana. Dia bekerja sungguh-sungguh, tidak hanya berniat untuk menguasai lalu ongkang-ongkang kaki, tidak. Yosua bekerja sehingga ditumbuhkan hasil bumi dan bangsa Israel makan dari kerja kerasnya. Apa artinya? Do something. Lakukan sesuatu yang konkret untuk pertobatan Anda, karena niat saja tidak cukup. Tuhan tutup langit supaya mana tidak turun, supaya bangsa Israel berjuang dengan keringatnya. Bacaan kedua juga sama. Pendamaian oleh Allah itu tidak murahan. Anda harus do something. Anda harus berbuat sesuatu. Tentu dengan rahmat Tuhan. Tentu tidak bisa sendirian. Tentu harus sama-sama. Itu sebabnya dalam bacaan kedua tadi begitu menyentuh ya. Dikatakan ya. Allah mendamaikan kita dengan dirinya dengan pengantaraan Kristus. Dan yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami, para rasul Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka.
Jadi kami ini utusan Kristus. Kami menasehati kamu dengan pengantaraan, Allah menasehati kamu dengan pengantaraan kami. Lihat ya dinamikanya ya. Anda do something tapi tidak sendirian, selalu di dalam komunitas gereja. Di mana ada pembimbing, di mana ada konselor, di mana ada orang-orang baik sesama umat yang saling mengingatkan. Pertobatan tidak bisa sendirian. Kalau sendirian capek, maka pertobatan dilakukan sama-sama bersama dengan yang lain. Mau bertobat bersama-sama? Mau? Coba lihat kanan dan kiri Anda, lihat wajah-wajah mereka. Lihat wajah kanan, kiri, depan, belakang. Inilah wajah-wajah orang berdosa. Tapi yang mau bertobat bersama-sama, makanya kita berkumpul dalam komunitas gereja. Poin Romo sederhana, cuma 2. 1, ingatlah begitu mudah kita tergelincir dalam dosa. Tapi Allah selalu siap, asal kita mau berusaha. Dan yang kedua, berusaha tidak usah takut sendirian. Di dalam gereja kita menemukan rekan-rekan pendosa yang dicintai oleh Tuhan. Dan kita akan bertobat bersama-sama.